kemudian ada klub yang dimiliki oleh satu orang yang sama gitu, sehingga dia bisa berbagi gitu, tolong bantu kita untuk selamat. Dan itu pernah terjadi musim-musim sebelumnya gitu. Kayak sister club ya? Bukan sister club, cross ownership. Orang bisa punya lebih dari 2 klub di Liga 1 ada. Harusnya nggak boleh kan? Harusnya nggak boleh di FIFA gitu. Dan ini kan problem yang kita harus segera pecahkan. Jangan sampai kemudian sepak bola kita hanya jadi tontonan menurut saya kan, bukan kemudian menghasilkan output yang maksimal. Karena apa? Karena dari awal musim misalnya juaranya sudah ketebak dan sebagainya. Nah, ini kan problem. Bagaimana kualitas tim nasional kita mau baik kalau misalnya juara-juara sudah tentukan di meja perundingan kan itu. Iya, di Mas Derajat ya. Yang lainnya sudah nggak ada. Nah sekarang ada generasi Marcelino Ferdinand. Apakah dia ini akan terus berkembang atau layu sebelum berkembang? Ini kan problem sepak bola kita. Dan yang membuat mereka layu sebelum berkembang, ya racun virus yang ada di kompetisi kita. Pemain muda kita kalau lagi main di usia muda mau luar biasa. Tapi ketika masuk era profesional, masuk di level klub, udah keracunan semua. Artinya kolamnya yang kotor ini harus dibersihin. Liga 1 harus dibersihkan. Makanya salah satu caranya bukan adalah Liga 1 aja, Liga 2, Liga 3 semua kompetisi ya, semua kompetisi. Tapi bridgingnya mau ke Liga 1 karena Liga 1 baru ada ini ya, teknologi VAR. Ya. Seberapa efektif kalau Bang Amal lihat? Kalau saya sih VAR itu akan sangat membantu buat sepak bola Indonesia di tengah problem akut wasit kita. Ada usaha cuma permasalahannya adalah apakah semua stakeholder sepak bola kita ini sudah mengerti soal VAR? Itu dia. Itu problemnya. Artinya sudah sejauh mana VAR ini disosialisasikan ke seluruh stakeholder sepak bola Indonesia? Jangan-jangan hanya sebagian-sebagian saja yang tahu, gitu kan? Tapi tidak kemudian seluruhnya paham. Sehingga pada gilirannya akhirnya yang muncul ketika VAR digunakan adalah konflik di lapangan. Setiap saat minta VAR. Gitu. Karena apa? Karena misalnya manajernya tidak tahu, pelatihnya tidak tahu, atau pemainnya tidak tahu, atau supporternya tidak tahu kapan boleh minta VAR. Nah ini kan harus disosialisasikan. Misalnya VAR itu untuk menentukan apakah gol atau tidak, apakah pelanggaran atau tidak, apakah penalti atau tidak, apakah harus kena kartu merah atau tidak. Cuma 4 itu aja gitu. Jangan sampai kemudian ada hal-hal di luar itu diminta VAR terus gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah supporter kita sudah paham bahwa ini investasi besar yang sangat mahal. Gitu. Jangan sampai nanti karena kecewa timnya kalah malah dirusak, akhirnya dirusak semuanya gitu kan. Ini kan problem yang kita. Jadi menurut saya VAR adalah kebutuhan yang sangat akut, yang sangat penting buat sepak bola Indonesia saat ini di tengah problem wasit yang kita tidak trust kepada wasit gitu. Kalau pelanggaran kerasnya Wahyudi Hamisi harus di VAR nggak itu? Apa? Pelanggaran kerasnya Wahyudi Hamisi. Nggak perlu VAR, udah jelas itu. Pelanggaran itu udah jelas. Artinya gini, pemain kita belum bisa membedakan mana main keras dengan main kasar. Itu padahal beda ya? Beda itu kan. Main keras adalah dia tahu kapan momen untuk ambil pemain dan yang diambil bola gitu kan. Tapi kalau main kasar dia udah niat untuk mencederai lawannya gitu kan. Dan ini masalah di sepak bola kita. Kenapa? Karena pendidikan untuk itunya kurang di sepak bola kita. Kita kan selama ini main sepak bola ya alami aja gitu kan. Dan pemain-pemain juga di klub-klub tidak dibekali dengan sisi psikologi dan sebagainya yang sejauh ini ya saya lihat ya. Sehingga kemudian pemain datang ke lapangan dengan membawa apa yang ada di kepala dia aja. Kan kita nggak tahu suatu saat misalnya pemain ada problem. Misal ya, bukan cuma Wahyudi Hamisi ya, Eric Cantona aja pernah punya problem mental kan ketika bela Manchester United dihina, ditendang orangnya gitu. Tiba-tiba kungfu ya. Tiba-tiba kungfu. Artinya satu hal buat kasus Wahyudi Hamisi ini sebenarnya kasus yang terjadi juga di mana-mana gitu. Tapi menurut saya ini tidak boleh terulang karena meniat mencederai sesama profesi ini tidak benar. Kita harus saling respect. Itu yang pertama. Yang kedua, Komdis juga harus jelas dan tegas hukumannya gitu. Selama ini kan hukuman-hukuman terhadap tindakan-tindakan kekerasan di lapangan itu tidak jelas, abu-abu. Sebagai contoh misalnya, itu nendang kepala. Itu kalau misalnya ya jelek-jelek seremnya misalnya sampai kolep main kan bisa kan kepala itu kan. Itu dia itu penting. Itu cuma didenda 25 juta. Larangan main 3 kali. Sementara kemarin sisi sebelumnya misalnya Maklok dengan Alves hanya melempar botol
penonton 75 juta. Besar Ya kan? Standarnya gimana gitu ya? Standarnya seperti Iya. apa gitu. Standar membahayakannya seperti apa. Ini juga penting. Jangan sampai kemudian kalau gitu kita lebih baik mukul orang dibanding kita ngelempar botol. Gak gitu dong kan. harusnya ya. Iya kan akhirnya Cuma kan segitu kok. iya, cuma segitu gitu. Larangan Nah, seperti ini yang menurut saya hukum-hukum di Komite Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI harus dilakukan peninjauan ulang gitu. Apakah hukum-hukum semacam ini dan harus dipastikan berjalan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Sebagai contoh bukan cuma soal kekerasan di lapangan kan. Misal apakah kemudian misalnya hukumannya harus selalu denda uang? Kalau itu gampang, apalagi denda uangnya yang bayar bukan pemain. Sehingga kemudian tidak ada sisi sense of responsibility terhadap kasus yang dia lakukan. Gitu. Ini kan penting juga, misalnya selain Wahyu Dihamisi kemarin dihukum, dia harus sanksi sosial. Melatih di SSB misalnya kan. Oh, itu kan juga bisa. penting itu Ya, kan. itu menarik juga. Kemudian selama puasa misalnya aktivitas dia, kegiatan sosial di masyarakat, bantu-bantu masyarakat apa gitu. Atau dan berbagi divideokan, takjil ya. digambarkan gitu. Sehingga kemudian dia secara moral juga terangkat, ternyata dia juga dibutuhkan secara sosial kultural gitu kan. Selama ini dicaci maki habis dia bisa kemudian terangkat mentalnya karena ternyata masyarakat masih butuh gua loh. Nah, itu kan kemudian akan menjadi sisi positif yang ketika pemain selesai hukuman, dia kembali dengan platform baru lah, mindset baru kan, citra baru kan. Eric Cantona kan dulu seperti itu kan. Setelah dia dihukum sanksi sosial, Baru dia kan pelan-pelan. masuk lapangan kan kemudian berubah dengan temperamennya, dengan kemudian berubah menjadi pemain yang sangat berwibawa di lapangan gitu. Jadi hukumannya harus lebih mendidik hukumannya. Jadi menurut saya hukuman-hukuman yang itu harus lebih mendidik. Jangan semua ukurannya uang. Iya. Kalau semuanya ukuran uang, selesai. Kita bikin rusuh 1 miliar bayar, kita bisa mampu bayar. Tapi apakah sisa-sisa dari kerusuhan itu bisa kemudian terselesaikan? Kan enggak. Nah, ini problem-problem sepak bola kita yang harus dibenahi. Dan Komdis juga tidak boleh tebang pilih dalam memberikan hukuman. Ini sekarang ada kasus Wahyu Dihamisi, bisa jadi kasus-kasus sebelumnya ada tapi tidak terekam kan gitu. Apalagi di Liga 2, di Liga 3. Nah, itu yang harus semuanya punya kacamata untuk kemudian memberikan masukan kepada Komite Disiplin PSSI, dan Komite Disiplin PSSI juga harus proaktif untuk kasus ini gitu. Sebagai contoh misalnya bukan cuma kasus-kasus yang di lapangan ya, di luar lapangan kasus nggak gajian pemain kan, ini juga harus ada keputusan Komdis gitu. Jangan sampai kemudian tidak ada keputusan sehingga kemudian diambangkan yang pada akhirnya merusak tata kelola sepak bola kita. Dan ya, masih ada pertanyaan lagi? Terakhir aja ya. Terakhir, ini udah terakhir. Soal Liga 1 musim ini Bang, yang memang kan sekarang agak berubah ya sistemnya ya. Nah, seharusnya kalau dihitung kalau ke Liga 1 edisi sebelumnya kan Borneo cuma butuh 1 atau 2 kemenangan untuk jadi juara. Betul. Tapi dia itu dominan nih, jarak antar poin peringkat 1 sama peringkat 2 kan lumayan jauh, tapi belum tentu juga di jaminan juara kan. Karena harus ada fase championship yang 4 besar itu. lalu ini ya, dengan nasibnya digantungkan 2 atau 3 pertandingan untuk jadi juara. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya, dari awal ketika format ini dimunculkan, saya termasuk orang yang paling keras mengkritisi. Buat apa ada kompetisi penuh kalau kemudian diselesaikan dengan Super Series gitu. Kalau mau bikin yang ada final-finalnya, bikin aja Piala Indonesia. Justru Piala Indonesia nggak ada ya? Dulu Piala Indonesia nggak ada. Kita ini cuma Liga 1, Liga 2, Liga 3, tapi ribetnya bukan main. Ya kan? Liga 1, Liga 2 apalagi kan? Ada babak pendahuluan, ada play-off degradasi, ada play-off promosi, ada kemudian 8 besar. Ribet kita. Kita ada sesuatu yang mudah tapi dibikin ribet. Dan keruwetan ini yang kemudian berpotensi masuk pihak-pihak lain yang punya kepentingan dengan sepak bola Indonesia. Siapa itu? Ya, badan judi gitu kan. Kemudian para runner-runner pengaturan skor. Apalagi ada tim-tim yang misalnya nggak gajian, paling gampang gitu. Iya kan, datengin aja kan, paling gampang gitu. Apalagi misalnya kalau kondisi sekarang praktis nih pertarungan, cuma tinggal siapa yang mau degradasi aja. Nah, ini harus dikawal benar-benar gitu. Jangan sampai kemudian ada tim yang nggak gajian, ada duit nih, lu ngalah aja, lu ada duit nih, ngalah aja. Atau ada yang kemudian ada klub yang dimiliki oleh satu orang yang sama gitu, sehingga dia bisa berbagi gitu. Tolong bantu kita untuk selamat. Dan itu pernah terjadi musim-musim sebelumnya gitu. Kayak sister club ya? Bukan sister club, cross ownership. Cross ownership. Orang bisa punya lebih dari 2 klub. Di Liga 1 ada. Harusnya nggak boleh kan? Harusnya nggak boleh di FIFA gitu. Dan ini kan problem yang kita harus segera pecahkan. Jangan sampai kemudian sepak bola kita hanya jadi tontonan menurut saya kan, bukan kemudian menghasilkan output yang maksimal. Karena apa? Karena dari awal musim misalnya juaranya sudah ketebak dan sebagainya. Nah, ini kan problem. Bagaimana kualitas tim nasional kita mau baik kalau misalnya juara-juara sudah tentukan di meja
perundingan kan itu. Termasuk yang Liga 1 musim ini udah ketahuan ya juaranya. Kalau kemudian juaranya harusnya misalnya juaranya kalau dengan sistem penuh udah ketahuan Borneo FC juara, ya kan? Cuma menjadi nggak ketahuan karena ada Super Series. Jadi bayangkan dia sudah berjuang selama satu musim, 34 pertandingan, mengeluarkan biaya luar biasa, tapi tidak bisa jadi juara karena masih ditentukan oleh Super Series. Nah, kalau Super Series ini yang menarik nih menurut saya kan, karena apa namanya? Karena pastinya mental akan sangat menentukan. Dan ini juga bisa jadi beban buat Borneo. Sekarang kalau mau bicara ini, Borneo dengan Persib jaraknya 15 poin sekarang. 15 poin ya kan? Gila. Dengan Bali United 18 poin. Dengan PSIS 20 poin. Artinya udah juara dia gitu kan. Tapi juara yang semu karena akan ditentukan di babak babak Super Series. Borneo ketemu PSIS misalnya kan, ya kan? Oke, kalau menang Borneo, Persib lawan Bali gitu kan. Menang Persib atau Bali gitu kan, salah satunya menang. Ketemu lagi di final, belum tentu Borneo yang nomor 1 menjadi menang dan juara kan. Agak sedih juga ya. Iya. Kalau sistem ini, lu setuju Bang? Dilanjutin lagi apa? Enggak, saya nggak setuju. Kalau mau, menurut saya udah sistem kompetisi penuh aja. Kalaupun kemudian mau dibikin format baru, dibikin 2 wilayah misalnya kan. Zaman dulu ya. Ya kan, zaman dulu ada 8 besar dan sebagainya. Klausura di Liga Klausura misalnya di Brazil atau sebagainya. Tapi menurut saya format yang udah ada sebenarnya udah bagus. Tinggal syarat-syarat ketentuan regulasinya dimainkan dengan benar-benar gitu. Sebagai contoh misalnya regulasi soal finansial gitu kan. Soal home base. Jangan sampai ada klub yang kemudian musim depan bisa pindah lagi home base-nya di mana-mana. Harus sudah pasti nih sejak sekarang kapan mainnya. Bahkan jadwalnya pun harusnya sudah bisa dipastikan dari sekarang kapan kick off dimulai, kapan jadwal ada. Karena di Inggris kan seperti itu kompetisi belum. Udah artinya itu kan yang bisa jadi bahan jualan buat klub-klub di di kompetisi luar negeri untuk dijual ke sponsor-sponsor kan. Nah itu kan kita kan enggak, udah deket-deket mepet, bahkan kick off aja bisa berubah-ubah kapan berjalannya. Itu yang mempersulit klub-klub kita mencari sponsor ya sebenarnya. Iya, jadi sponsor. Dan jadi menurut saya Liga 1 ini akan sangat menarik sampai akhir musim karena ada jedanya, jeda puasa. Sekarang udah main lagi dia hari ini. Kemudian jeda Lebaran, kemudian jeda lagi Super Series. Dan ini menarik. Saya punya jagoan sebenarnya kalau bicara sekarang Borneo juara. Tapi bisa jadi menurut saya nih misalnya Persib jadi juara. Karena di antara 4 besar ini yang ada, yang pengalaman main di babak-babak itu adalah Persib. Persib 94-95 juara lewat babak 8 besar. Fase gugurnya ya. Ya, 2014 Persib kembali juara lagi lewat babak 8 besar juga. Dan kemudian mereka menangkan di Palembang. Nah, ini pakai pakai Super Series. Ya, dia punya pengalaman lebih dibanding misalnya dengan Bali United dan Borneo FC kan masuk nih klub baru kan, yang diakuisisi kemudian menjadi klub swasta profesional yang kemudian baru ikut berkompetisi lain dengan Perserikatan Persib PSIS yang udah punya pengalaman panjang. Ya punya pengalaman panjang Persib. Jadi final ideal Liga 1 menurut saya Borneo Persib. Berarti yang juara? Yang juara 50-50 lah. Tetap main nanti tergantung habis Lebaran bulannya ada di sebelah mana. Mau lihat dulu ya. Kalau gue mau adil sih Bang, 34 pekan peringkat 1 Borneo juara nih. Iya. Super Series tetap jalan, tapi untuk tentuin aja tuh bakal ikut Liga Champions Asia atau betul. Oh gitu. Kalau menurut gue ya, kalau adil. Saya setuju itu. Artinya apapun peringkat 1 di kompetisi penuh ini harus jadi langsung juara. Juara dan trofi. trofi. Super Series ada untuk nentuin kuota ke Asia aja gitu. Iya. Ya lebih adil mungkin ya. Lebih adil. Tapi menurut saya musim depan sistem seperti ini sudah harus ditinggalkan lah. Kita harus bikin sistem yang sederhana dengan kondisi ini kita yang sangat luas. Sekarang kemarin misalnya bayangkan aja Liga 2 dengan format yang pendahuluan udah usah playoff ini terus apalagi kemudian semifinal final home away dari Aceh ketemu dengan Biak, bolak-balik itu biayanya berapa? Biaya pesawatnya mahal. Biaya pesawatnya satu kali tandang aja 500 juta aja habis tuh, gitu kan, setengah miliar kan. Kalau mau beli ruwet lagi lihat dulu Liga 3 nasional. Iya. Tim, terus 32 tim. Mau pelajarin tuh gimana sampai dapat 6 tim yang promosi ke Liga 2 gitu. Akhirnya jadi apa? Liga 3 itu jadi apa? Jadi jualan. Ada orang-orang kuat di federasi yang biasa main bikin klub, dibikin promosi dijual, bikin promosi. Jadi jualan akhirnya. Kenapa? Karena dengan sistem yang dibuat itu. Dan saya khawatir juga nanti misalnya Liga 1 dengan ada yang jualan lagi, iya kan? Ya istilahnya bertaruh lah, ini menang mana nih? Orang misalnya, wah pasti menang Borneo, orang dia nomor 1 gitu kan. Kan bisa berubah.
Ya, jadi ya bisa jadi misalnya siapa juaranya tergantung bandar kan bisa jadi. Dan ya ini sebenarnya ya kalau ngobrol sama Closing statement yang tepi jurang nggak sih? udah bukan tepi jurang, udah masuk jurang tadi sebenarnya. Dan pasti kalau ngobrol sama Bang Akmal nih kayak 1 jam tuh nggak cukup ya. Ini udah 1 jam lebih ini. Kalau mau dibikin jadi buku. Tapi ini nggak gibah kan, kita lagi puasa soalnya. Nggak boleh lagi puasa. Bukan gibah ini. Ya pastinya mungkin Okezoners mungkin penasaran ya. Yang dari tadi ngomong yang jualan siapa sih yang jualan? Mungkin kita perlu undang lagi ya nextnya nanti. Iya. Kita bahas lebih dalam lagi mungkin khusus Liga 1 ya. Karena Liga 1 nanti udah mau di game-game terakhir. Super Series-nya juga pasti menarik. Nah, Boleh lah kita bahas nanti khusus Liga 1. sama Bang Akmal lagi nantinya. Tapi intinya di episode kali ini adalah Bang Akmal tuh bukannya anti naturalisasi ya. Ini harus dilurusin terus nih. Bukannya anti naturalisasi tapi lebih ke harus dievaluasi. Maksudnya jangan terlalu muda, terus juga ada hak istimewa. Maksudnya semua pemain juga haknya sama gitu kan. Betul, Karena semua menggunakan jersey merah putih. Yang ini nih, yang sama ya jersey merah putih. Udah mau kan? Oh beda. Oh iya beda. Iya. Belum dapat kita Nah, masalahnya. sama juga misalnya Koko punya darah Belanda, dia juga punya hak untuk jadi warga negara Belanda. Nah, itu juga boleh. Ya itu sah-sah aja. Iya. Dan- Hak asasi itu kan. Dan yang pastinya Bang Akmal termasuk yang optimis timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Harus lah semua. Harus. Semua optimis. Piala Dan- Dunia 2026 punya ada kuota bertambah kan, itu harus bisa dimanfaatin ya Indonesia lah untuk ya walaupun agak 8+1 ya. Ya, dan 8 berarti kan untuk kuota jadi Asia. 9 ya jadinya ya. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan lagi. Dan juga satu hal lagi yang tidak lupa dibahas adalah Liga 1. Ada banyak banget masalahnya, bahkan disebut kolam yang kotor nggak tuh tiba-tiba. Dan itu harus dibersihin itu satu persatu. Jadi itu aja untuk episode kali ini, podcast Ruang Ganti ngebahas timnas sampai Liga 1 bersama Bang Akmal. Kita tantikan episode berikutnya dengan Bang Akmal ya. Pastinya lebih tajam lagi, lebih pedes lagi kritikannya. Dan akhir kata kita ucapkan sampai jumpa. Thank you. Thank you Bang Akmal. Ya, Thank you. Siap. Thank you. Thank you.